Baik, di video kali ini kita akan belajar tentang materi bab 2 informatika yang kelas 7 tentang berpikir komputasional. Nah, pokok bahasan kita adalah kita tahu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Tuh. Nah, kalian tahu gak sih berpikir komputasional itu apa? Nah, berpikir komputasional itu adalah proses pemecahan masalah yang penyelesaiannya itu jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer agar lebih efektif dan efisien. Atau singkatnya itu berpikir komputasional adalah proses penyelesaian masalah dengan menggunakan komputer. Gitu sih. Nah, dalam penyelesaiannya berpikir komputasional ini ada beberapa konsep dasar atau fondasi pentingnya ya. Itu yang pertama ada dekomposisi, yang kedua ada pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang terakhir adalah algoritma. Dekomposisi itu adalah pemecahan masalah menjadi bagian-bagian kecil agar mudah dikelola. Itu dekomposisi. Jadi di dekomposisi ini kalian itu membuat semacam list apa yang perlu dikerjakan terlebih dahulu. Ya, dicatat dari A, B, C, D sampai Z, pokoknya apa yang perlu dikerjakan dulu dalam memecahkan masalah tersebut. Misal yang sulit dulu didahulukan baru yang gampang, atau yang gampang dulu didahulukan baru yang sulit gitu. Nah, selanjutnya adalah pengenalan pola. Pengenalan pola itu adalah mencari kesamaan dan perbedaan dalam berbagai masalah untuk menemukan solusi umum. Berarti pengenalan pola itu kita nyari polanya atau kebiasaan dari masalah tersebut tuh apa, ada polanya apa enggak gitu loh. Itu maksudnya pengenalan pola, kebiasaannya gitu loh, kebiasaan di masalah itu tuh apa, diperhatikan gitu. Itu pengenalan pola. Selanjutnya abstraksi itu berarti fokus pada hal penting, jadi itu menyaring informasi yang tidak relevan ya, fokusnya cuma pada hal-hal yang penting, yang tidak penting diabaikan saja, tidak perlu detail. Itu abstraksi. Selanjutnya algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya. Jadi urutan dari berpikir komputasional itu adalah dekomposisi dulu. Itu kita bikin masalah itu menjadi bagian-bagian kecilnya, dibuat listnya apa yang perlu dikerjakan dulu. Baru pengenalan pola. Pengenalan pola adalah nyari ciri-cirinya atau kebiasaannya atau kesamaan atau perbedaannya dari masalah itu tuh apa gitu loh. Terus abstraksi itu kita fokus sama hal penting yang perlu diselesaikan, itu apa, tujuan kita tuh apa gitu. Selanjutnya adalah algoritma, tinggal menjalankan urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, misalkan nih kita menerapkan berpikir komputasional di robot ini nih. Jadi ada robot ini tuh dirancang untuk mendeteksi halangan ya. Mendeteksi halangan itu kita bisa mencari langkah-langkah berpikir komputasionalnya. Ini kan robot diem nih, robot ini tadinya diam, ketika diberi program atau itu akan bisa berjalan dan mendeteksi halangan. Caranya itu gimana? Ya kita bikin konsepnya dari dekomposisinya, pengenalan polanya, abstraksinya, dan algoritmanya. Ya, untuk dekomposisinya kita itu bisa membuat list yang kita kerjakan tuh ini, misal mendeteksi keberadaan halangan tuh ada di mana saja, terus mengukur jarak antar halangan, menentukan arah pergerakan, baru menggerakkan robot sesuai arah. Itu adalah list yang dikerjakan, yang perlu dikerjakan untuk menggerakkan si robot ini. Jadi kalau kita sudah tahu keberadaan halangan di mana, kita bisa mengukur jarak halangannya. Baru setelah itu adalah menentukan arah pergerakan si robot, dan yang terakhir adalah menggerakkan robot sesuai arah. Itu urutannya. Sudah didekomposisikan menjadi bagian-bagian kecil, ya. Selanjutnya pengenalan pola. Pengenalan pola di sini itu bisa dibagi menjadi dua ya, bisa melalui deteksi dan respon. Untuk yang deteksi itu
robot secara berulang mendeteksi halangan menggunakan sensor. Biasanya kan robot kan ada sensornya ya. Nah, jadi robot itu tuh harusnya bisa mendeteksi menggunakan sensor, misal sensornya pakai yang ultrasonik ya, melalui cahaya atau melalui gerakan juga bisa. Terus responnya gimana jika ada halangan, robot berhenti, refleksnya tuh berhenti atau malah udah ada halangan, yaitu ngubah arah ke arah lain yang tidak ada halangannya, misal gitu. Itu pengenalan polanya untuk si robot. Terus abstraksi itu juga jadi dua sih ini sih. Jadi untuk sensor itu tadi kan abstraksi itu kan pengertiannya adalah fokus pada hal penting ya. Jadi untuk abstraksinya itu sensornya itu memberi data jarak ke halangan. Misal si robot pakai sensor ultrasonik. Nah, di depan robot itu cahayanya itu sensornya itu udah aktif, udah kelihatan kalau ada halangan di depan. Nah, itu berarti si sensor itu ngasih data ke robotnya ya, bahwa di depan tuh ada halangan. Nah, itu yang pentingnya, si sensor itu ngasih datanya kalau di depan itu ada halangan. Sementara detail sensornya itu tidak perlu dipertimbangkan atau dihiraukan saja juga bisa. Itu detail sensornya ya. Kayak misalkan tertulis detail sensornya, di depan ada meja berukuran 10 meter, tingginya 1 meter. Nah, itu dihiraukan saja informasi dari sensor itu. Yang penting si sensor sudah memberi data bahwa di depan itu ada halangan. Terus robot dapat diperintahkan bergerak kemanapun, ya kan? Setelah dapat data, robot itu bisa diperintahkan bergerak kemanapun, tapi detail mekanisme motoriknya itu tidak perlu. Mau gerak kemana itu tidak perlu ya, terserah si robotnya mau kemana. Yang penting tidak ada halangannya, menuju ke arah yang tidak ada halangannya, gitu maksudnya abstraksi yang itu. Selanjutnya kalau algoritmanya itu berarti kan urutan langkah-langkahnya ya, agar si robot ini dari dinyalain sampai ketemu halangan sampai bisa bergerak bebas. Nah, urutannya itu bisa dibuat seperti ini. Nyalakan robot dulu, terus sensornya itu juga dinyalakan. Selanjutnya sensornya nanti bisa baca nih, baca jarak ke halangan, berarti baca data dari sensor jarak. Terus jika jaraknya mepet, maka halangan itu robotnya akan berhenti atau malah pindah arah. Misal di sini berhenti. Terus bisa juga si robot itu memindai area agar robot menemukan jalur lain, rutenya berubah gitu. Nah, baru robot bergerak gitu. Seterusnya itu urutan agar si robot ini terbebas dari halangan saat jalan ya. Ini penting, ini biasanya ini keluar di soal tes. Selanjutnya dalam algoritma itu ada istilahnya namanya flowchart ya. Flowchart itu adalah bagan dengan simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara detail dan hubungan antara proses dengan proses lain dalam program. Fungsi flowchart itu apa sih? Flowchart itu diagram alir ya. Fungsinya itu agar lebih mudah dipahami dan dilihat karena menggunakan bagan atau simbol-simbol ya, jadi menarik. Terus menyederhanakan rangkaian proses dan prosedur ya, karena isinya cuma simbol sama panah-panah sih, jadi mungkin lebih kelihatan mudah dipahami dan sederhana, tidak kontekstual gitu. Nih contoh flowchart itu ada terminal ini biasanya karena namanya terminal atau terminator, berarti dia itu menunjukkan titik awal dan akhir keberangkatan ya. Berarti selanjutnya flowchart proses berarti kan kita kan
menyatakan kegiatan yang sedang terjadi atau yang akan terjadi saat itu. Decision adalah titik keputusan, ada input, ada output, ada delay. Terus ini nih, biasanya flowchart yang berbentuk seperti ini, berbentuk bangunan ini, itu arahnya itu ditentukan dengan yang namanya flow line atau garis alir namanya, atau tanda panah ini namanya itu flow line, garis alir. Jadi arahnya itu jadi jelas antar flowchart atau tertata ya, terstruktur ya, pokoknya itulah ya. Nah misal nih kita mau membuat flowchart makan. Flowchart berarti kan diagram alir kan, berarti urutan kita mau makan tuh apa aja, berarti kan algoritmanya atau langkah-langkahnya itu bisa kita lakukan dari kita pengen makan, berarti kita mulai dulu, terus cuci tangan, siapkan alat makannya, ambil nasi dan lauk pauknya, baca doa mau makan, terus baru makan, terus setelah itu baca doa lagi dan baru selesai makan. Nah ini bisa dibuat menjadi bagan flowchart ya. Kalau cuma tekstual seperti ini kurang menarik ya. Nah, tapi kalau dibuat bagan seperti ini, flowchart, nah itu akan lebih menarik sih ya. Menarik dan mudah dipahami gitu kan. Mulai dari yang pertama itu adalah flowchart mulai ini merupakan terminal ya. Ini itu terminal atau terminator. Yang awal dan akhir ini bentuknya sama. Ini bukan kotak ya, tapi kotak yang oval sudutnya. Gimana sih? Kalau kotak kan siku-siku ya, menyiku sudutnya. Nah tapi ini tuh oval gitu loh. Ya, pokoknya kotak tapi oval itu adalah terminal. Itu pasti awal dan akhirnya itu kepake si terminal ini ya, menyatakan kegiatan awal dan kegiatan akhir itu si terminal. Selanjutnya diikuti kegiatan lain atau kegiatan yang berjalan di situ adalah cuci tangan, siapkan alat, ambil nasi, baca doa, makan, terus baca doa lagi. Itu adalah prosesnya, sehingga kegiatan-kegiatan ini menggunakan flowchart proses, bentuknya kotak. Ini proses, bentuknya kotak semua ya, kotak yang menyiku. Nah antar flowchart itu diarahkan oleh ini flow line atau garis alirnya si tanda panah ini. Berarti dari kita pengen makan, kita mulai, terus kita baru cuci tangan, habis cuci tangan kita baru nyiapkan makan, dan seterusnya sampai selesai makan. Itu jadi lebih terarah ya, terarah kegiatan kita saat makan tuh lebih terarah ya, tidak ada yang di skip atau kelupaan ya. Itu fungsinya si garis alir, menunjukkan proses satu ke proses berikutnya gitu loh. Oke, selanjutnya kemarin Bu Guru pernah bilang kalau materi diagram lingkaran ini sebenarnya materi bab 1 ya, itu biasanya keluar sih di UTS. Nah ini juga biasanya dipelajari di matematika, tapi Bu Guru singgung lagi di sini biar tidak lupa atau biar sekalian Bu Guru bahas di video ya. Jadi diagram lingkaran itu berarti suatu lingkaran yang menyatakan bagian-bagian datanya gitu ya. Misal data tentang warna kesukaan atau golongan darah atau cita-cita dan sebagainya, itu bisa disajikan dalam diagram lingkaran. Itu ada dua sih, dibagi menjadi dua bagian-bagian. Itu yang pertama itu yang menggunakan derajat ya. Derajat ini rumusnya adalah alfa derajat atau x derajat boleh per 360 derajat ya kali total siswa, total orang atau total siswa gitu ya, total orang. Biasanya yang ditanyakan kan banyak siswa ya, rumus banyak siswa atau
orang yang suka warna merah atau yang ikut ekskul voli gitu ya. Misal biasanya yang ditanyain itu aja sih. Rumusnya ini, alfa derajat per 360 derajat kali total orangnya, jumlah keseluruhan orang itu ada berapa. Kenapa ini 360 derajat? Karena di satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Itu kalau yang derajat pakainya itu 360. Sementara kalau yang diketahui itu persen-persennya, rumusnya itu adalah persen yang diketahui per 100% kali total orang seluruhan, ya kan. Ini kenapa 100%? Ya karena dia yang diketahui adalah persen. Satu lingkaran penuh itu adalah 100%. Jadi makanya kalau yang diketahui derajat ya pakainya rumus yang ini. Kalau yang diketahui persen-persen ya pakai rumus yang ini. Menyesuaikan, oke? Jangan kebalik ya. Biar lebih paham, kita ke contoh soal yang pertama nih. Ini diagram tentang data olahraga kegemaran siswa kelas 7. Jika banyak siswa yang didata adalah 120, berapa banyak yang gemar tenis meja? Ini berarti yang diketahui derajat ya. Derajat, ini contoh yang derajat. Berarti pengerjaannya gimana? Rumusnya tadi adalah alfa derajat per 360 derajat kali total anak atau total keseluruhannya itu ada berapa. Yang ditanyain adalah tenis meja, TM gini ya. TM berarti TM berapa derajat di sini? Cara ngitungnya gimana? Sebenarnya gampang, karena kalau ada tanda kayak gini itu berarti siku berarti 90 derajat. Tapi kalau kalian nggak pede, kalian tinggal ngitung si tenis meja ini besar derajatnya berapa. Caranya itu adalah satu lingkaran penuh berapa? Berarti kan 360 derajat dikurangi sepak bola berapa, voli berapa, sama basket berapa. Berarti kan 78 ditambah 72 ditambah 120. Ternyata 360 dikurangi 270, yaitu sama aja 90. Tapi kalian ingat aja sih, kalau ada tanda siku-siku kayak gini pasti besar sudutnya adalah 90 derajat. Oke, lanjut, kita masukkan sudut yang diketahui ke rumus. Berarti alfa ini diganti dengan 90 derajat per 360 kali total anaknya ada 120 anak. Adakah yang bisa dicoret-coret? Ada. 360 dibagi 120 itu bisa. Bawahnya 3, ini dapatnya 1. Berarti tinggal 90 dibagi 3 adalah berapa? 90 dibagi 3 adalah 90 dibagi 3 adalah 30 anak yang gemar tenis meja. Ya, gitu caranya. Sekarang coba yang soal satunya. Ini yang menggunakan persen ya, ini ya. Persen. Waduh. Nah nih. Maaf ya. Kepencet guys. Oke. Nih. Ini yang persen. Nah, yang ditanyain adalah berapa yang suka apel. Nah, kita nggak tahu kan apel ini berapa, tapi kita bisa ngitung ini tuh berapa persen. Caranya gimana? Ya seperti yang derajat tadi, 360 derajat dikurangi selain tenis meja, selain yang ditanyakan ya. Nah, berarti ini karena persen berarti 100% dikurangi yang diketahui ada mangga sama jeruk, berarti 40% ditambah 25%, berarti 100% dikurangi 40 tambah 25 adalah 65%, berarti si apel sama dengan 35%. Udah diketahui nih apel 35%, tinggal kita masukkan ke rumus. Rumusnya yang kalau menggunakan persen itu adalah persen per 100% kali total
keseluruhan anaknya 7B. Berarti tinggal dimasukin persen yang diketahui punya apal adalah si 35% per 100% kali total anaknya ada 40. Ada yang bisa dicoret nggak? 100 sama 40 bisa sih ya. 100-nya dapat 2,5. Tinggal 35 dibagi 2,5 berapa? Kira-kira berapa? Itu 14 anak ya. Gitu cara menghitung banyak anak di diagram lingkaran ya. Kalau yang diketahui derajat berarti kalian menggunakan rumus yang derajat. Kalau yang diketahui yang persen berarti kalian menggunakan rumus yang persen. Menyesuaikan. Oke, itu saja yang bisa Guru sampaikan. Semoga ilmu yang bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.